Perdebatan di antara Ahmad Kosinudin, Mardiansah Semar, dan kemudian wakil dari IPW atau Indonesian Police Watch, Mas Sugeng, terkait dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ke depan. Apakah penersangkaan ini akan kemudian berakhir dalam berbagai kesempatan lain untuk memanggil Roy Suryo dan kawan-kawan, sehingga ujungnya itu kemudian penahanan itu benar-benar akan terpenuhi. Paling tidak teman-teman, perdebatan itu menolong kita untuk bisa paham bahwa persoalan ini makin lama memang makin pelik. Masing-masing merasa bahwa apa yang diyakini benar, baik yang pro Jokowi maupun yang kontra Jokowi, itu pada akhirnya memiliki kekuatan karena pendukungnya tidak sedikit. Nah, poin yang saya ingin ajak teman-teman diskusi dalam kesempatan kita kali ini adalah ketika Mardiansah Semar sebagai salah seorang koordinator dari Rampai Nusantara, sebuah relawan Jokowi, organisasi relawan Jokowi yang sangat militan, dan bahkan beberapa kesempatan seringkali kita lihat catatan-catatan dari Mardiansah Semar ini begitu tajam, ya. Paling tidak misalnya ketika ia katakan kepada Ahmad Kosinudin yang mewakili kubu Roy Suryo untuk hari-hari ini lebih baik menahan diri dan tidak perlu membangun narasi dan menyudutkan siapapun, termasuk menyudutkan para penyidik Polri. Mengapa? Karena profesionalitas kepolisian itu telah diperlihatkan dengan baik. Paling tidak menahan itu tidak berarti bahwa dalam proses selanjutnya benar-benar itu akan bertahan seperti itu. Mengapa? Karena kepolisian paling tidak dengan proses 7 bulan dan mengumpulkan data dan informasi yang tidak mudah, tetapi banyak data yang telah dikumpulkan, baik dari keterangan ahli, keterangan saksi maupun barang bukti yang terkumpul sampai 700-an barang bukti. Semuanya itu memperlihatkan bahwa para penyidik Polri begitu serius untuk memposisikan konstruksi hukum yang mereka bangun itu benar-benar tidak tergoyahkan, dan penersangkaan ini benar-benar membuktikan kerja kolektif kolaboratif yang dilakukan dalam sistem criminal justice system itu dilakukan oleh kepolisian. Dan poinnya seperti yang dikatakan oleh Mardiansah Semar adalah bahwa baik yang pro dan kontra terkait dengan ijazah ini sama-sama sebetulnya ujungnya menunggu proses pengadilan, karena masing-masing merasa punya kebenarannya. Nah, kali ini teman-teman kita akan bincang hal ini. Selamat datang dalam channel YouTuber NKRI atau Simon John Official atau Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman untuk partisipasi membesarkan channel ini dan menjaga kewarasan sosial dengan turut serta dalam mengupayakan politik yang penuh dengan keadaban dan kesantunan. Kita nonton pernyataan Mardiansah Semar yang berikut ini. Baik, kita hormati karena itu hak konstitusi. Pak Mardiansah boleh? Pak Mardiansah silakan. Ya, saya sebenarnya sih nggak terlalu banyak juga yang perlu ditanggapi tadi. Pertama, memang mungkin Ahmadnya lagi kurang tidur ya, jadi capek gitu. Jadi mencernanya agak kurang clear. Karena yang saya pastikan itu kan begini, sejak awal kan disampaikan bahwa narasinya semua pejabat publik, mantan pejabat publik, itu masyarakat berhak untuk mengetahui termasuk hal-hal yang sifatnya privat, ijazah dan lain sebagainya. Oke. Nah, terus dituding-tuding lah Pak Jokowi dan sebagainya. Nah, pejabat negara itu banyak, nggak cuma presiden. Cuma supaya apple to apple, saya kasih contoh, misalnya Pak SBY atau Ibu Mega. Misalnya ada 1-2 orang atau sekelompok orang yang merasa juga mencurigai, lalu melakukan penelitian-penelitian yang dimaksud oleh Roy Suryo CS juga gitu. Terus ternyata dia merasa, wah ini ada kejanggalan dalam ijazahnya Pak Ibu Mega dan Pak SBY. Lalu pada titik tertentu cuma minta dengan diselesaikan dengan menunjukkan saja itu ijazahnya. Nah, ini kan
tidak ada satu konsekuensi yang akhirnya orang tidak punya kekhawatiran, tidak bisa sembarang menuding, menfitnah, atau melakukan apapun upaya yang tidak berdasarkan bukti yang kuat, kan gitu loh. Nah itu yang saya maksud tadi. Nah bicara soal proses yang sekarang berjalan, menurut saya silakan aja sih Roy Suryo dan kawan-kawan dan Ahmad sebagai pengacaranya untuk melakukan upaya apapun silakan. Dan sekarang ini kan sebenarnya cuma dikasih jeda untuk bernapas saja sedikit gitu dengan tidak ditahannya Roy Suryo dan kawan-kawan karena statusnya tetap tersangka, proses tetap berjalan kan begitu ya. Saya setuju pada titiknya nanti akan masuk ke pengadilan dan sebagainya. Nah ini hanya menjawab apa yang diminta sama Roy Suryo dan kawan-kawan Pak Jokowi. Waktu itu ngotot betul Roy Suryo dan kawan-kawan, jika memang ingin proses hukum, laporkan kami secara langsung, dan dilaporkan langsung ke Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi merasa ketika dia sudah melaporkan, ya, dia ingin mempunyai ruang yang memang itu secara institusi negara, itu memang diyakini bahwa itu harus kita percaya, misalnya peradilan. Dalam peradilan nanti ketika Pak Jokowi memang diperlukan untuk menunjukkan, akan ditunjukkan tuh ijazahnya dan publik akan tahu. Dan pada titik itu, kita semua minta, masyarakat semua minta, apapun yang diputuskan, vonis, makanya bersiap-siap juga. Jangan suruh kita yang bersiap-siap untuk menerima kekalahan, karena yang terlihat kekalahan itu ada di kubunya Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau misalnya sudah divonis bersalah, jangan membangun narasi liar lagi. Kasihan publiknya, sudah capek juga. Karena kan ini udah tak bola-balik terus, Mbak. Dulu minta dilaporkan, sudah dilaporkan. Yakin tidak tersangka, sekarang itu sudah Pak Mardiansyah. Ya, makanya maksud saya, jangan juga akhirnya merasa percaya diri cuma karena soal tidak ditahan kemarin. Tapi benar nggak Pak Jokowi pernah menunjukkan saat terima pengurus Projo di Solo, menunjukkan ijazah aslinya? Itu artinya ijazah asli masih dipegang Pak Jokowi, bukan ada di polisi? Oh, kan udah diambil Mbak kalau ijazah. Ijazah Pak Jokowi itu sempat diantarkan langsung Pak Jokowi. Anda sendiri pernah melihat ijazah aslinya? Anda sendiri Pak Mardiansyah pernah melihat ijazah aslinya Pak Jokowi? Untuk saya pribadi. Ya. Saya pernah melihat, tapi kalau Projo saya nggak tahu. Ijazah aslinya Anda pernah melihat? Iya, di kediaman ketika masih dipegang Pak Jokowi. Kalau Projo saya nggak tahu ya, kalau Projo ya. Baik. Gitu. Jadi maksud saya ya kita ikuti prosesnya dan mudah-mudahan semua siap mental, siap hati, pikiran gitu ya. Jangan juga akhirnya sesat pikir dan penuh dengan kebencian gitu, Mbak. Baik. Tidak pernah ada. Baik. Ya, teman-teman, panjang sekali video yang disampaikan oleh Mardiansyah Semar ya, yang memberi catatan banyak sekali ya terkait dengan bagaimana kubu Roy Suryo harus juga siap legowo untuk kalah, karena paling tidak ya kita menggunakan beberapa referensi. Ya, UGM tidak berubah pendiriannya, mengatakan ijazah Jokowi ada dan asli dan pernah diserahkan kepada langsung oleh Jokowi pada 5 November 1985 karena ia adalah alumni, bahkan alumni yang membanggakan. Kemudian penegasan juga dari Lapor Bareskrim Polri juga menegaskan bahwa ijazah Jokowi identik dan itu sampai hari ini tidak terbantahkan. Bahkan SP3 telah kemudian dilakukan terkait dengan dumas yang disampaikan oleh kubu Roy Suryo. Nah, poin kita teman-teman terkait dengan apa yang selalu dimintakan oleh kubu Roy Suryo untuk mengancam-ngancam Jokowi, kalau memang terjadi pencemaran nama baik, silakan laporkan. Nah, ketika Jokowi melaporkan, semua merasa bahwa ini keterlaluan, ini tidak menyayangi rakyatnya, sebagai mantan presiden terlalu tega untuk mempersoalkan rakyatnya sendiri. Nah, inilah teman-teman logika-logika yang menyesatkan, yang saya setuju dengan catatan Mardiansyah Semar bahwa logika yang terbolak-balik yang dimainkan oleh Roy Suryo dan kubunya, termasuk oleh pengacaranya mungkin Ahmad Kosinudin yang kembali selalu ya memposisikan diri sebagai berada di atas angin dan tidak bisa diruntuhkan argumentasi mereka. Dan lagi-lagi Mardiansyah Semar mampu menelanjangi arogansi ya, kebenaran, arogansi pengetahuan yang dimiliki oleh kubu Roy Suryo, termasuk Ahmad Kosinudin yang selalu merasa bahwa yang membutuhkan permohonan maaf itu adalah kubu Jokowi, dan jangan sampai kubu mereka yang kemudian mengakui ada persoalan yang mereka memang sengaja sebarkan dan turut akhirnya membuat kita paham bahwa pencemaran nama baik dan fitnah serta rekayasa digital itu benar-benar memang dilakukan. Paling tidak itulah penersangkaan yang menjadi alasan dari para penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan 8 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka di 2 klaster ini. Nah, kembali ke diskusi kita teman-teman. Siap kalah itulah yang harusnya dimiliki oleh kubu Roy Suryo CS, agar tidak lagi kemudian
kalau itu terjadi, menyalahkan siapapun, termasuk menyalahkan institusi kepolisian yang dianggap ugal-ugalan, atau bahkan merasa bahwa kriminalisasi ini benar-benar dipesankan oleh Jokowi yang dianggap masih berkuasa, dan karena itu menarget mereka sehingga mereka menjadi tersangka. Inilah teman-teman catatan-catatan yang saya ingin sekali lagi mengapresiasi apa yang dikatakan oleh Mardiansah Semar untuk menolong kita untuk mendudukkan problem ini secara baik, dan kita kemudian menjadi orang yang tidak gaduh dan tidak rusuh dengan narasi-narasi yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan sehubungan dengan polemik ijazah Pak Jokowi. Endingnya, kalau kita ikuti logika dari laporan yang dibuat oleh Pak Jokowi terhadap upaya sejumlah pihak yang dirasakan Pak Jokowi itu menantang dirinya, dan karena ditantang kemudian akhirnya dibalikkan lagi ke Pak Jokowi, teganya melaporkan, bahkan ingin memenjarakan rakyatnya sendiri. Ini adalah keputusan terakhirnya ada di pengadilan, dan Pak Jokowi siap untuk buka-bukaan menunjukkan ijazahnya. Jadi jangan menebar narasi seolah-olah Jokowi tidak punya ijazah, dan lagi-lagi Jokowi dianggap sebagai orang yang menarget mereka sebagai tersangka. Ini sama sekali adalah kerja dari criminal justice system yang luar biasa dilakukan oleh kepolisian dengan melibatkan banyak pihak, termasuk kejaksaan, ahli, dan saksi, serta barang bukti yang banyak sekali. Inilah catatan saya teman-teman. Salam YouTuber NKRI, salam waras untuk kita semua.